Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan ini akan dibahas cara cepat menghitung ketidakpastian baku gabungan dengan metode spreadsheet. Software spreadsheet pada Excel dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan ketidakpastian baku gabungan tidak secara sama dengan apa yang telah diuraikan dalam video-video dari seri ketidakpastian sebelumnya. Uraian dari metode spreadsheet ini akan mengambil contoh video nomor bagian 3.10 dengan judul Studi Kasus Estimasi Ketidakpastian pada Penetapan CD menggunakan metode AAS. Metode spreadsheet ini diperkenalkan pertama kali oleh Crackton. Diandaikan Y sebagai output dari suatu pengujian atau pengukuran merupakan fungsi dari beberapa input berikut ini, yaitu inputnya adalah X1, X2, X3. Maka ketidakpastian baku dari Y yang tentunya merupakan ketidakpastian baku gabungan dari X1, X2, dan Xn sampai dengan Xn, karena setiap input tadi memberikan kontribusi pada ketidakpastian. Oleh karena itu, ketidakpastian baku gabungan akibat dari semua kontribusi tadi dinyatakan oleh persamaan 2. Nah, ketidakpastian yang berasal hanya dari komponen X1, yaitu salah satu dari semua komponen tadi, ditunjukkan oleh persamaan 3. Dan di sini dikatakan bahwa DY dibagi DX1 kurang lebih akan sama dengan delta X dibagi delta X1. Delta Y sendiri dapat dihitung melalui persamaan yang ditunjukkan dalam persamaan 4, yaitu delta Y merupakan selisih dari kontribusi X1 ditambah dengan delta X1 dikurangi fungsi daripada hanya X1-nya saja. Apabila sekarang delta Y pada persamaan 4 disubstitusi ke dalam persamaan 3 di sini, maka akan diperoleh persamaan seperti tercantum dalam persamaan 5. Crackton mengemukakan bahwa delta X1 adalah sama dengan ketidakpastian baku dari X1. Persamaan 5 dituliskan kembali di sini, dan kita lihat tadi dikatakan oleh Crackton bahwa delta X1 itu sama dengan UX1. Berarti apabila ini diganti dengan UX1, begitu pula yang ada pada penyebut diganti dengan UX1, yang ada pada penyebut ini dapat dihilangkan karena sama-sama dicoret dengan UX1 yang ada di bagian belakang persamaan. Sehingga persamaan menjadi seperti apa yang di-highlight dengan warna kuning di bawah ini. Persamaan yang terakhir inilah yang dijadikan cara pendekatan oleh Crackton yang menyimpulkan bahwa
ketidakpastian baku dari Y yang berasal dari kontribusi XI dinotasikan sebagai UY, XI adalah perbedaan antara nilai Y yang dihitung dari nilai XI plus ketidakpastiannya dengan nilai Y yang dihitung dari nilai XI tanpa ketidakpastian. Cara ini memanfaatkan metode numerik untuk diferensiasi dan hanya memerlukan kajian terhadap perhitungan yang digunakan untuk memperoleh hasil akhir, termasuk faktor koreksinya. Mengambil contoh studi kasus penetapan CD menggunakan AAS, rumus perhitungan untuk memperoleh hasil akhir diberikan dalam video nomor bagian 310 seperti apa yang tercantum dalam persamaan ini. Bagaimana cara mudah dan cepat menghitung ketidakpastian baku gabungan pada spreadsheet-nya. Pertama, siapkan spreadsheet Excel. Kita lihat di sini spreadsheet Excel, ada kolom dari A sampai K, ada baris dari atas ke bawah. Ketikkan input itu adalah parameter yang menentukan besarnya L yang sebagai hasil uji. Kemudian selain kita ketikkan input, ketikkan juga nilai dari setiap input, itu semua yang ada pada kolom B. Ketidakpastian bakunya yang dituliskan pada kolom C, dan satuannya seperti yang tercantum pada kolom D. Setelah itu, buat pada spreadsheet apa yang disebut matriks Crackton. Matriks ini pasti mempunyai kolom dan baris sebanyak input yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 input mulai dari C0, VL, AV, F suhu, F waktu, dan F asam, maka matriks Crackton-nya terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Setelah itu, copy apa yang tercantum pada sel A2 sampai A7 ke sel F1 sampai dengan K1 menggunakan page spatial transpose, sehingga apa yang menjadi input yang disusun dari atas ke bawah pada kolom A menjadi input yang disusun dari kiri ke kanan pada kolom F sampai dengan K. Berikutnya, tandai sel pada diagonal, di sini ditandai dengan warna putih, dan ini membentuk garis diagonal dari matriks. Sesudah itu, pada sel F2 diketik sama dengan tanda dolar B2. Artinya, waktu mengetik, kolom B dikunci, tapi baris 2 jangan dikunci. Dengan mengetikkan pada kolom F2 sama dengan $B2, akan
keluar nilai 0,26 sebagai nilai dari CO. Berikutnya, apa yang kita tulis di dalam sel F2 dikopikan ke seluruh matriks menggunakan page formula Fx. Dan hasil yang diperoleh kita lihat dalam matriks tertera semua nilai dari input tanpa ketidakpastiannya. Semua belum mengandung ketidakpastian, baru nilainya saja. Berikutnya, pada sel-sel yang tidak diarsir, artinya yang berwarna putih tadi, yang membentuk garis diagonal, koreksi nilai pada sel tersebut dengan menambahkan ketidakpastiannya masing-masing yang ada pada kolom C. Jadi, dalam sel F2 yang tadi tercantum angka 0,26, setelah ditambahkan dengan ketidakpastian menjadi 0,278. Karena ketidakpastian dari CO adalah 0,018. Hal yang sama dilakukan untuk sel dari G3, H4, I5, J6, dan K7. Jadi kita lihat pada garis yang berbentuk diagonal itu adalah nilai dari setiap input yang sudah dikoreksi terhadap ketidakpastiannya. Kemudian pada sel B9 di bawah ini, hitung R menurut rumus seperti tercantum di sebelah kanan menggunakan nilai-nilai yang ada pada sel B2 sampai dengan B7. Hasilnya terlihat pada B9, sel dari B9. Kemudian, apa yang ada pada sel B9, yaitu rumus untuk menghitung R, dikopikan kepada sel F9 sampai dengan K9. Ini adalah nilai dari R dengan memperhitungkan ketidakpastian dari dalam satu kolom, satu komponen. Jadi untuk kolom F, ketidakpastian yang diperhitungkan adalah ketidakpastian C0, sedangkan pada kolom G, ketidakpastian yang diperhitungkan adalah ketidakpastian dari VL. Begitu seterusnya. Kemudian, pada baris ke-10 dicoba dihitung selisih antara setiap nilai mulai dari F9 hingga K9 dengan nilai yang ada pada B9. Dan ini tadi yang dikemukakan oleh Crackton, yaitu bahwa ketidakpastian dari Y yang disebabkan oleh kontribusi XI adalah perbedaan antara nilai Y
yang dihitung dari XI ditambah ketidakpastian baku XI dengan nilai Y yang dihitung dari nilai XI tanpa ketidakpastiannya. Pada baris ke-11, apa yang ada pada baris 10 dikuadratkan. Inilah yang disebut sum of square. Dan sum of square dicantumkan pada sel F12. Jadi sekali lagi, pada F11 sampai dengan K11 itu merupakan nilai kuadrat dari apa yang tercantum pada baris 10. Dan apabila nilai kuadrat ini semua dijumlahkan, sum of square didapat nilai seperti tercantum pada sel F12. Apabila nilai pada F12 ditarik akarnya, akan diperoleh nilai ketidakpastian baku gabungan dari apa yang dihitung, yaitu R. Dan tentunya apabila ingin dicari ketidakpastian diperluas, nilai daripada ketidakpastian baku gabungan harus dikalikan dengan faktor K sama dengan 2, faktor pencakupan dalam hal ini. Nah, apabila dibandingkan dengan hasil perhitungan yang diperoleh pada video sebelumnya, yaitu pada nomor bagian 310, hasil yang diperoleh di sini persis sama dengan cara perhitungan yang sudah dipelajari sebelumnya. Eurachem juga menguraikan cara perhitungan menggunakan spreadsheet, tapi dengan langkah yang sedikit berbeda. Sebagai langkah pertama, dimasukkan nilai dari setiap input atau parameter ke dalam baris kedua, mulai dari sel C2 hingga H2. Selanjutnya, nilai ketidakpastian dari setiap input tadi dimasukkan pada baris yang ketiga. Jadi dapat terlihat di sini ada nilai, di bawahnya ada nilai ketidakpastiannya. Begitu pula pada kolom-kolom selanjutnya. Pada langkah ketiga, copy nilai dari C2 hingga H2 ke dalam sel B5 hingga B10. Kembali di sini digunakan page spatial transport sehingga nilai yang tadinya dituliskan dari kiri ke kanan menjadi dari atas ke bawah. Inilah hasil yang diperoleh. Pada langkah keempat, dihitung R yang ada pada baris ke-12 mengikuti rumus yang berlaku. Rumusnya dituliskan di sini dan nilai-nilai untuk menghitungnya tersedia pada sel B5 hingga B10 dan hasil perhitungannya ada pada sel B12. Pada langkah selanjutnya,
dicoba diketik pada sel C5 sama dengan tanda dolar B5. Jadi sama seperti sebelumnya, kolom B dikunci tapi baris 5 tidak dikunci. Dengan demikian pada sel C5 akan tercopy nilai dari C0 yaitu 0,26. Selanjutnya, apa yang ada pada sel C5 dikopikan ke dalam sel mulai dari C5 hingga H10 menggunakan page formula. Dan apa yang bisa dilihat? Akan terlihat di sini bahwa semua sel dalam matriks telah terisi dengan angka-angka yang sama seperti yang ada pada B5 hingga B10. Setelah itu, dicoba dikoreksi nilai C0 pada sel C5 dengan menambahkan ketidakpastian yang tertulis di atasnya. Jadi, pada sel C5 tertulis 0,278 sebagai penjumlahan antara nilai C0 dan nilai ketidakpastiannya. Koreksi yang sama dilakukan untuk sel D6, E7, F8, G9, dan H10. Pada sel-sel tersebut, jumlahkan nilai yang tercantum di sana dengan ketidakpastiannya yang ada pada baris ketiga. Nilai yang sudah dikoreksi dengan ketidakpastiannya di sini diberi warna merah dan ini membentuk garis berupa diagonal. Setelah itu, rumus yang ada pada sel B12 dikopikan ke sel C12 hingga H12. Kemudian pada baris ke-13 dicoba dihitung perbedaan antara nilai dari C12 hingga H12 dengan nilai pada B12. Pada B12, R dihitung tanpa menyertakan ketidakpastian dari setiap input atau parameter. Pada baris ke-14, nilai-nilai yang ada pada baris ke-13 dikuadratkan dan kemudian kuadratnya ini dijumlahkan dan jumlahnya terletak atau ditaruh pada sel B15. Apabila nilai dari B15 ditarik akarnya, maka yang diperoleh adalah ketidakpastian baku gabungan dari R yang kontribusinya diberikan oleh C0, VL, AV, F suhu, F waktu, dan F asam. Nah, apabila diperbandingkan sekarang, hasil perhitungan ketidakpastian menggunakan model spreadsheet ini ternyata memberikan hasil yang sama
Di sini R-nya 0,00590 dan hasil perhitungan ketidakpastian pada video sebelumnya, pada video 3.10 juga 0,0059. Demikian pula dengan nilai ketidakpastiannya, apa yang baru dihitung dengan cara spreadsheet memberikan ketidakpastian baku dari R sebesar 0,0006 dan itu sama dengan ketidakpastian baku dari R pada perhitungan di video sebelumnya, yaitu video 3.10. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang akan datang.